Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Anak-anak sekalian, siswa-siswi SMP Darul Faqih Indonesia, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan diberikan ilmu yang manfaat, barokah fid-dini wa dunya wal akhirah. Anak-anak sekalian, sebelum kita melakukan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar materi pertama pada sub pokok bahasan yang pertama, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Saya, Ustadz Alifuddin Ihsan, akan memberikan pembelajaran pada pagi hari ini. Semuanya sudah tahu dan mengenal bahwa saya adalah Kepala SMP Darul Faqih Indonesia. Saya adalah lulusan S1 dan S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sudah bisa ditebak bahwa saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Adik-adik bisa menghubungi nomor kontak saya seandainya ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Oke, kita akan berbicara terkait dengan perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ini adalah bagian yang pertama. Nanti pada pertemuan selanjutnya akan Pak Alif jelaskan bagian yang kedua dan bagian yang ketiga. Pada bab ini memang ada 3 sub pokok bahasan, tetapi pada pertemuan pertama ini kita akan membahas subtema yang pertama. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pada dasarnya, proses terbentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan mengawali proses terbentuknya atau perumusan dasar negara. Bisa kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Ingat, ini adalah tanggal penting yang harus diketahui oleh adik-adik semuanya. Tanggal 1 Maret 1945 dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Badan ini dibentuk sebagai implementasi janji kemerdekaan dari Kaisar Jepang waktu itu. Pak Alif, kenapa istilahnya adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan? Kok tidak ada kata Indonesianya? Anak-anak sekalian, pada dasarnya Pak Alif ingin mencoba untuk memberikan klarifikasi. Pak Alif ingin memberikan sebuah bacaan yang benar sesuai dengan sejarah. Yang benar adalah istilah BPUPK, bukan BPUPKI. Kenapa? Karena waktu itu anggota dari badan ini itu bukan hanya dari Indonesia, tetapi juga ada perwakilan Jepang waktu itu. Jadi istilahnya Indonesia belum terbentuk. Indonesia masih dalam embrio yang sangat kecil. Maka lahirlah sebuah badan yang diberikan nama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK. Badan ini bersidang untuk pertama kali pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 1 Juni untuk membahas dasar negara.
Jadi melalui dasar negara inilah Republik Indonesia yang kita cintai berdiri. Di atas adik-adik sudah melihat itu adalah gambar Gedung Pancasila yang saat ini ada di Jakarta. Gedung Pancasila ini adalah tempat pertama kalinya diselenggarakan sidang BPUPK. Lantas siapa ketua BPUPK? Ketua BPUPK saat itu adalah Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat, atau dalam banyak literatur disebut dengan singkatan KRT Rajiman Widyodiningrat. KRT ini adalah singkatan dari Kanjeng Raden Tumenggung. Beliau ini adalah ketua BPUPK yang menyatakan pentingnya dasar negara Indonesia merdeka. Adik-adik semuanya yang berbahagia, lantas ketika Pak Rajiman Widyodiningrat itu mencetuskan ide tentang dasar negara, ada banyak sekali pandangan tokoh-tokoh bangsa kita. Yang pertama adalah pandangan dari Mr. Muhammad Yamin. Beliau mengutarakan bahwa dasar negara Indonesia merdeka itu terdiri dari 5 dasar. Yang pertama adalah pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan. Ini adalah pandangan tokoh Muhammad Yamin kala itu. Selanjutnya, pada tanggal 30 Mei 1945, tokoh yang juga mengutarakan pandangannya yaitu Mr. Supomo. Beliau mengutarakan juga 5 unsur dasar Indonesia merdeka. Berbeda dengan Muhammad Yamin. Yang pertama adalah persatuan. Yang kedua kekeluargaan. Yang ketiga keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat keadilan rakyat. Dan yang kelima adalah musyawarah. Sama-sama 2 tokoh ini antara Pak Yamin sama Pak Supomo mengutarakan 5 dasar Indonesia merdeka. Lantas pada tanggal 1 Juni 1945 pada agenda sidang BPUPK muncul pula pandangan tokoh sentral kita, yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno waktu itu mengusulkan 5 landasan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Yang kedua internasionalisme dan pri kemanusiaan. Yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi. Yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Istilah Pancasila lahir dan diutarakan pertama kali oleh Insinyur Soekarno ini. Panca berarti 5, sila berarti dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Adik-adik yang berbahagia, lantas setelah itu prosesnya bagaimana? Pada sidang BPUPK yang pertama ini dibentuk namanya Panitia 9 yang menghasilkan rancangan Piagam Jakarta. Siapa saja itu Panitia 9? Panitia 9 itu yang pertama Soekarno, yang kedua Profesor Yamin, yang ketiga Muhammad Hatta, yang keempat Maramis, yang kelima Raden Abhikusno Cokrosuyoso, yang keenam Abdul Qahar Muzakir, yang ketujuh Wahid Hasim, yang kedelapan Agus Salim dan Mr. Subarjo yang ke-9. 9 orang ini mencoba untuk merancang sebuah dasar negara. Jadi tadi BPUPK, kemudian dibentuk panitia kecil namanya Panitia 9, melahirkan Piagam Jakarta atau kita kenal dengan istilah Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Piagam ini ditandatangani 22 Juni 1945
Lantas dari panitia 9 inilah draft Muqaddimah Piagam Jakarta dibentuk dan hasilnya dibawa pada sidang BPUPK yang kedua, yaitu tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Tanggal 14 Juli 1945, naskah yang tadi masih draft Muqaddimah itu pembukaan, itu kemudian disepakati oleh BPUPK sepanjang 4 alinea yang kita kenal saat ini dengan sebutan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dasar negara ini, kalau seandainya kita runtut, itu yang pertama lahir memang dari BPUPK. Kemudian BPUPK membentuk namanya Panitia 9. Panitia 9 ini merumuskan dasar negara terkerucut Pancasila tersebut menjadi 5 sila. Yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini terjadi dilema kebangsaan. Dilema kebangsaan ini yakni utusan Opsir Kaigun atau Angkatan Laut Jepang waktu itu menghadap Muhammad Hatta yang kelak akan menjadi wakil presiden, bahwa wakil Protestan dan Katolik keberatan jika bunyi sila pertama itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Akhirnya pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, sila pertama ini diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Dilema kebangsaan tadi yang kelompok Protestan dan Katolik tidak setuju dengan ketuhanan, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Semua agama mengikuti dan akhirnya kita bersatu lagi. Oke, dari sini kemudian Pancasila yang kita kenal saat ini itu adalah Pancasila hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Dasar negara ini termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea yang keempat. Inilah dasar negara kita, Pancasila, yang memiliki sebuah ikatan emosional yang sangat kuat antara satu orang dengan orang yang lain, antara satu suku dengan suku yang lain, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, dan bisa menjembatani semua perbedaan yang ada di negara kita tercinta, Republik Indonesia. Adik-adik yang kami hormati, kiranya ini apa yang dapat saya sampaikan di pertemuan pertama ini. Semoga mendapatkan kebermanfaatan dan keberkahan atas apa yang saya sampaikan untuk adik-adik semuanya. Pesan Pak Alif pada akhir sesi ini, coba pelajari dan baca terkait dengan sejarah kemerdekaan Republik Indonesia kita, terutama untuk perumusan dasar negara. Pada buku siswa elektronik bagian pertama, subbab yang pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.